Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Akuntansi Biaya, kelas MBS 4H. Di sini kami akan mempresentasikan terkait sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sartika Dewianti dengan NIM 205211309, nomor presensi 25. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan karakteristik metode harga pokok berdasarkan pesanan. Perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan, maka proses produksi akan dilakukan apabila ada pesanan, sehingga produk yang dihasilkan menjadi berbeda satu sama lain. Semuanya tergantung dari spesifikasi yang diinginkan pemesan. Berikut ini karakteristik metode harga pokok berdasarkan pesanan. Yang pertama, karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. A. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang B. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Kemudian C. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Kemudian karakteristik yang kedua, karakteristik metode harga pokok pesanan atau job costing. Yang A, yaitu perusahaan memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Kemudian B, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok berikut ini, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kemudian yang C, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Kemudian D, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian E, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Kemudian pokok pembahasan yang kedua mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Suatu pesanan adalah output yang diidentifikasi untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu atau untuk mengisi kembali suatu item persediaan. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan ke setiap pesanan. Dasar perhitungan biaya berdasarkan pesanan melibatkan hanya 8 tipe ayat jurnal akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku, kedua pengakuan biaya tenaga kerja pabrik, ketiga pengakuan biaya overhead pabrik, keempat penggunaan bahan baku, kelima distribusi beban gaji tenaga kerja, keenam pembebanan estimasi biaya overhead, yang ketujuh penyelesaian pesanan, dan yang ke-8 penjualan produk. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sistem akuntansi biaya berdasarkan pesanan. Yang pertama yaitu akuntansi untuk bahan baku. Yang A yaitu pembelian bahan baku. Akuntansi biaya untuk pembelian bahan baku adalah sama dengan akuntansi untuk bahan baku menggunakan sistem persediaan perpetual. Saat bahan baku diterima, akun bahan baku didebit, sedangkan pada sistem persediaan periodik, yang didebit adalah akun pembelian. Bahan yang dibeli harus sesuai dengan karakteristik produk yang dipesan pelanggan dan dicatat di dalam kartu persediaan bahan. Kartu-kartu tersebut berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan. Misalnya pada tanggal 21 Desember tahun 2010, perusahaan mendapatkan 3 pesanan, lalu membeli bahan baku, yaitu PVT, PET, DOP, dan sejenisnya, secara kredit, seharga Rp62.260.000. Berikut ini ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembelian bahan tersebut, yaitu pada tanggal 21 Desember dengan nama akun dan keterangan persediaan bahan
di debit 64.260.000, kemudian utang usaha ditempatkan di kredit sebesar 64.260.000. Kemudian pembelian bahan secara kredit. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Oktora dengan NIM 205211311. Pada pembahasan selanjutnya yaitu poin B, penggunaan bahan baku. Berdasarkan prosedur kegiatan produksi untuk ketiga pesanan tersebut, Departemen Produksi melengkapi dokumen permintaan bahan atau material requisitions ke Departemen Gudang, baik untuk meminta bahan langsung maupun bahan tidak langsung. Penggunaan bahan langsung dicatat di akun produk dalam proses. Nah, sementara bahan tidak langsung dicatat sebagai biaya overhead pabrik aktual. Pada tanggal 22 Desember 2010, nilai pemakaian bahan atas ketiga pesanan tersebut sebesar Rp52.941.000 dengan rincian untuk bahan langsung sebesar Rp45.511.000 dan bahan tidak langsung atau bahan penolong sebesar Rp7.430.000. Dari bahan langsung tersebut, bahan langsung yang digunakan untuk P pesanan 201 sebesar Rp10.100.000, pesanan 202 sebesar Rp15.170.000 dan pesanan 203 sebesar Rp20.241.000. Sementara dari nilai bahan tidak langsung tersebut, bahan tidak langsung yang digunakan untuk pesanan 201 sebesar Rp1.650.000, pesanan 202 sebesar Rp2.480.000 dan pesanan 203 sebesar Rp3.300.000. Berikut ayat jurnalnya, yaitu pada tanggal 22 Desember, nama akunnya produk dalam proses, biaya bahan langsung itu ada Rp45.511.000 pada posisi debit. Lalu kemudian ada biaya overhead pabrik aktual sebesar Rp7.430.000 di posisi debit juga. Lalu kemudian persediaan bahan dengan total Rp52.941.000. Nomor 2, akuntansi untuk tenaga kerja. Poin A, biaya tenaga kerja yang terjadi. Untuk setiap periode pembayaran gaji, kewajiban untuk gaji dan pembayaran lainnya dijurnal dan diposting ke buku besar. Beban gaji yang harus dibayarkan merupakan satu-satunya kewajiban yang diilustrasikan, sehingga seluruh beban gaji akan dikreditkan ke akun beban gaji yang masih harus dibayar. Pada studi kasus tanggal 28 Desember 2010, perusahaan menghitung upah dan gaji untuk seluruh karyawan, yang mana biaya tenaga kerja di Departemen Produksi untuk mengerjakan ketiga pesanan tersebut berada pada kisaran tarif Rp6.250 per jam kerja. Dan biaya tenaga kerja di Departemen Non-Produksi selama bulan Januari 2011 sebesar Rp200.585.000. Berikut ayat jurnalnya. Tanggal 28 Desember, biaya upah dan gaji didebit sebesar Rp201.585.000. Kemudian utang upah dan gaji dikredit sebesar Rp199.505.750 dan utang PPh pasal 21 sebesar Rp10.079.250. Poin B, biaya tenaga kerja yang didistribusikan. Pada tanggal 28 Desember 2010, pengiktisaran dan pendistribusian biaya upah dan gaji biasanya dilakukan secara periodik atau bulanan, berdasarkan fungsi perusahaan, yaitu fungsi produksi, pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Biasanya yang terjadi di Departemen Pemasaran dicatat ke dalam akun beban pemasaran, sementara yang terjadi di Departemen Administrasi dan Umum dicatat ke dalam akun beban administrasi dan umum. Berdasarkan total biaya upah dan gaji sebesar Rp201.585.000 didistribusikan ke Departemen Produksi sebesar Rp105.675.000, Departemen Pemasaran sebesar Rp62.780.000, serta Departemen Administrasi dan Umum sebesar Rp33.130.000. Dari
Rp675.000 yang ada di Departemen Produksi dialokasikan untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp96.687.500 dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp8.987.500. Tarif tenaga kerja per jam sebesar 6.250 dengan rincian jumlah jam kerja untuk P201 sebanyak 3.440 jam kerja, P202 sebanyak 5.150 jam kerja, dan P203 sebanyak 6.880 jam kerja. Berikut ayat jurnalnya. Tanggal 28 Desember, produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung didebit sebesar Rp96.687.500. Biaya overhead pabrik aktual Rp8.990.000. Beban pemasaran didebit sebesar Rp62.780.000. Beban administrasi dan umum didebit sebesar Rp33.779.500. Lalu kemudian biaya upah dan gaji dikredit sebesar Rp201.586.000. Poin C, pembayaran upah dan gaji. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan melakukan pembayaran upah dan gaji karyawan yang umumnya dilakukan secara periodik, yang mana pembayarannya dilakukan oleh bagian kasir berdasarkan daftar upah dan gaji karyawan atau payroll. Dalam contoh kasus ini, perusahaan membayar upah dan gaji seluruh karyawan sebesar Rp191.506.000. Berikut ayat jurnalnya. Tanggal 31 Desember, utang upah dan gaji didebit sebesar Rp191.506.000 dan kas dikredit sebesar Rp191.506.000. Dan kemudian pada tanggal 10 Januari 2011, perusahaan juga berperan sebagai pemungut pajak. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21 sebesar Rp10.079.250 ke kas negara atau bank persepsi. Dengan ayat jurnal tanggal 10 Januari, utang PPh pasal 21 didebit sebesar Rp10.079.250 dan kas dikredit sebesar Rp10.079.250. 3. Akuntansi biaya overhead pabrik. A. Pembebanan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang sangat beragam dan kompleks, sehingga sangat sulit untuk membebankan biaya ke dalam setiap pesanan. Oleh karena itu, pembebanan biaya overhead ke dalam pesanan menggunakan tarif biaya overhead yang ditentukan di muka pada awal periode. Tarif tersebut dihitung dengan membagi antara total estimasi biaya overhead pabrik dengan dasar alokasi biaya, dasar pembebanan. Hasil perkalian antara tarif dengan jumlah dasar alokasi biaya yang sesungguhnya digunakan oleh suatu pesanan merupakan biaya overhead pabrik untuk pesanan tersebut. BOP yang dibebankan dicatat ke produk dalam proses dan kartu biaya pesanan. Bisa kita perhatikan di tabel ini, BOP dibebankan sama dengan tarif BOP dikali dasar pembebanan sesungguhnya. Pada awal periode akuntansi, perusahaan menetapkan kebijakan bahwa biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam biaya produksi berdasarkan tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada tanggal 31 Desember tahun 2010, BOP yang dibebankan ke dalam pesanan sebesar 75% dikali Rp96.687.500 sama dengan Rp72.515.625, yang mana dari nilai ini dibebankan ke P-201 sebesar Rp16.125.000. Slide selanjutnya, P-202 sebesar Rp24.140.060.25 dan P203 sebesar Rp32.250.000. Berikut ayat jurnal yang dibuat di Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam setiap pesanan. Bisa kita lihat di tabel berikut, teman-teman.
B. Pencatatan biaya overhead pabrik aktual. Seluruh biaya overhead pabrik tersebut dicatat pada saat terjadinya ke dalam akun biaya overhead pabrik aktual dan buku pembantu biaya overhead pabrik. Pada tanggal 31 Desember 2010, pemakaian BOP aktual sesungguhnya selama proses produksi diakumulasikan selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp57.900.500 dengan rincian pemakaian bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp8.150.500 asuransi pabrik yang telah jatuh tempo sebesar Rp14.280.000 penyusunan aset tetap pabrik sebesar Rp13.225.000 pemakaian suku cadang pabrik sebesar Rp2.640.000 dan sewa yang telah jatuh tempo sebesar Rp19.600.000. Berikut ayat jurnalnya. Bisa kita lihat tabel berikut teman-teman. Tanggal 31 Desember biaya overhead pabrik aktual debitnya adalah Rp57.900.500 dengan kas kreditnya ialah Rp8.155.500. Dengan asuransi dibayar di muka masuk dalam kredit Rp14.280.000 dengan akumulasi penyusunan aset tetap yaitu sebesar Rp13.225.000 dengan persediaan suku cadang masuk dalam kredit juga sebesar Rp2.640.000. Lalu sewa dibayar di muka masuk di kolom kredit dengan total nominal Rp19.600.000. Lalu C. Pencatatan selisih biaya overhead pabrik pada tanggal 31 Desember 2010 akhir proses produksi. Dihitung total biaya overhead pabrik aktual dan biaya overhead pabrik yang dibebankan masing-masing sebesar Rp74.320.500. Buka kurung Rp7.430.000 ditambah dengan Rp8.990.000 ditambah dengan Rp50.900.500 dan jadilah Rp72.515.625. Selisih antara BOP aktual dan BOP yang dibebankan sebesar Rp1.804.875. Rp74.320.500 dikurangi Rp72.515.625 yang dicatat dalam akun selisih BOP. Berikut ayat jurnalnya. Pada saat tanggal 31 Desember biaya overhead pabrik dibebankan masuk ke dalam debit teman-teman Rp72.515.625. Selisih BOP masuk dalam debit juga Rp1.804.875. Biaya overhead pabrik aktual menutup BOP dibebankan ke BOP aktual ialah masuk dalam kredit Rp74.320.500. Pada saat tanggal 31 Desember juga beban pokok penjualan masuk ke dalam debit Rp1.804.875. Selisih BOP masuk ke dalam kredit Rp1.804.875. Menutup selisih BOP ke dalam beban pokok penjualan. Selanjutnya teman-teman, kelima, akuntansi untuk penyerahan produk kepada pemesan. Penyerahan produk kepada pemesan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila terjadi penjualan atau penyerahan produk jadi, maka produk jadi yang berasal dari gudang produk jadi diserahkan ke pemesan disertai faktur penjualnya. Pada tanggal 3 Januari 2011, produk yang telah selesai diproses dan diserahkan kepada pemesan adalah produk P201 dengan total biaya sebesar Rp47.725.000 dan harga jual sebesar Rp76.360. Secara kredit sementara pesanan P202 telah selesai diproses, namun tetapi belum diserahkan kepada pelanggan. Berikut ayat jurnalnya teman-teman, bisa kita lihat pada tabel berikut. Di awal periode bulan Januari 2011, Departemen Akuntansi perlu membuat ayat jurnal pembalik
jurnal penyesuaian kembali. Untuk menandai dilakukannya proses produksi selanjutnya dari produk yang belum selesai diproses, tanda kurung dalam proses, atas pesanan P203. Dan berikut ayat jurnalnya di slide selanjutnya teman-teman. Selanjutnya ada Januari tanggal 1, produk dalam proses sampai dengan bahan langsung itu mempunyai debit sebesar 20.241. Kemudian produk dalam proses hingga bahan langsung yang kedua mempunyai debit 43 juta. Produk dalam proses dengan BOP mempunyai debit 3.250. Persediaan produk dalam proses produksi selanjutnya dari produk dalam proses akhir itu kredit jadi 95.491. Selanjutnya adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan di bisnis jasa. Dalam bisnis jasa, ketika pesanan berbeda satu sama lain dan informasi biaya diinginkan untuk setiap pesan individual, maka beberapa variasi dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan digunakan. Dalam bisnis jasa, tenaga kerja langsung dan biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja biasanya lebih besar daripada biaya-biaya lain, seringkali dengan selisih yang cukup jauh, sehingga tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya biasanya dihitung berdasarkan tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada pengaruh biaya berdasarkan pesanan terhadap harga pokok produksi. Penetapan metode harga pokok pesanan juga memungkinkan manajer untuk memantau biaya produksi untuk setiap jenis produk yang diproduksi. Perhitungan laba atau rugi tiap pesanan memungkinkan untuk dibuat bila perusahaan menerapkan metode harga pokok. Selain itu, karena harga pokok produk baik yang sudah jadi maupun yang masih dalam proses sudah diketahui, maka laporan keuangan akhir periode lebih mudah untuk disusun kelebihan dan kekurangannya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya. Menurut Mulyadi pada tahun 1993, job order costing method akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan struktur yang lengkap. Dalam hal ini terbatas pada direct cost atau direct material dan direct labor. Yang kedua, tepat, lengkap, historis, sederhana, dan mampu dipertimbangkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengatur dan mengevaluasi prestasi historis dari bagian-bagian operasi, product lines, departemen fungsional, dan staf manajemen dalam operasi. Yang keempat, kemampuan untuk mengendalikan operasi berjalan dengan mendeteksi dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan atas kecenderungan. Dan yang terakhir ada penambahan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang dalam organisasi. Selanjutnya adalah kelemahan. Timbulnya pemborosan yang terjadi dalam memproduksi suatu pesanan atau kelompok pesanan dibebankan dalam job cost-nya. Pemborosan ini tidak dipisahkan sehingga tidak memungkinkan suatu perbandingan dengan biaya-biaya yang seharusnya terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.